Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Salman dengan NIM 201102004 Prodi Keperawatan S1. Bab 1, bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2. A. Kesalahan bidang fonologi. Kesalahan yang terjadi karena diucapkan kata mungkin disebabkan terbawanya logat B1 atau bahasa daerahnya. Contohnya, kata malas diucapkan menjadi males, seharusnya kata yang benar itu dalam bahasa Indonesia adalah malas. Kemudian yang B, kesalahan bidang leksikal. Kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa dan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena pengaruh bahasa yang dikuasainya. Sebagai contoh, seperti kata minder dalam kurung rendah diri. Karena tujuan bergaya seperti kata oke bos, you and good, kata-kata tersebut adalah bahasa Inggris yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena untuk kesopanan seperti kalimat nyuwun sewu, Pak, mohon maaf, dan sebagainya. C. Kesalahan bidang morfologi. Kesalahan karena kuatnya B1 bahasa yang telah dikuasainya. Contoh, ketemuan pengaruh B1 dalam kata ketemu. Seharusnya dalam bahasa Indonesia itu adalah bertemu. D. Kesalahan bidang sintaksis. Kesalahan karena pengaruh B1 interlingual dan faktor dalam B2 sendiri intralingual. Contoh interlingual, bukunya, bukune, dan contoh intralingual itu kesalahan dalam menempatkan subjek seperti di kalimat ini. Di dalam masyarakat Madura seharusnya kata depan itu dihilangkan karena apabila diletakkan kata tersebut fungsi subjeknya menjadi kacau. Bab efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. A. Fungsi informasi. Agar seorang kepala desa pemimpin disegani oleh masyarakatnya, maka pemimpin itu harus mampu menyampaikan informasi. Penyampaian informasi ini bukan sekedar menyampaikan informasi apa adanya, melainkan harus biasa memilah informasi yang perlu disampaikan dan informasi mana yang tidak perlu disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, 80% warga desa itu telah mengenyam pendidikan D3, yang berarti 20%-nya belum mengenyam pendidikan D3. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak perlu dikaitkan bahwa 20% penduduk ini belum mengenyam pendidikan D3, melainkan 80% penduduk ini telah mengenyam pendidikan D3. Sekalipun maknanya sama, namun penerimaan sekilas dari informasi tersebut sangat berbeda. B. Fungsi ekspresif. Seorang pemimpin atau kepala desa jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang sifatnya hanya berdasarkan perasaan semata tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, karena kepala desa atau pemimpin sedang dalam keadaan bahagia, maka tanpa memperhitungkan kemampuan langsung menjanjikan hadiah-hadiah kepada masyarakat. Barangkali setelah dipikir lama hadiah itu terlalu memberatkan diri pemimpin. Karena janji itu diucapkan pada waktu perasaan bahagia, maka ketika mengucapkannya tidak terasa berat. Namun setelah selang beberapa lama, setelah dipikir-pikir lagi, ternyata
janji yang telah diucapkannya itu terasa berat untuk diwujudkan. Akhirnya, pemimpin tersebut ingkar janji. Hal yang demikian itu akan sangat mengurangi kewibawaan pemimpin. C. Fungsi direktif. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja bersama guna mencapai kemajuan bersama. Seorang pemimpin yang tidak mampu memimpin biasanya semua pekerjaan ditangani sendiri. Hal yang demikian ini menunjukkan kemampuan manajemen pemimpin tersebut sangat lemah. Selain itu, hal yang demikian juga akan menyebabkan posisi pemimpin itu menjadi serba sulit. Agar pemimpin itu mampu menggerakkan orang-orang di bawahnya, maka dalam memilih kalimat atau bahasa jangan hanya sekedar kalimat, melainkan harus dipilih bisa mengajak atau membangun kerjasama di dalamnya. D. Fungsi estetis. Seorang pimpinan yang memiliki rasa estetis yang tinggi biasanya tercermin dari pribadinya yang serba indah dan menyenangkan. Untuk mencapai nilai estetis yang tinggi, tidak harus dengan biaya yang tinggi, agar seseorang itu menjadi simpati atau menarik. Orang tersebut tidak harus memakai pakaian yang mahal atau lipstik yang tebal. Dengan kesederhanaan asal tertata dengan rapi, hal ini lebih mencerminkan nilai estetis yang tinggi. Seorang pemimpin hendaknya memiliki nilai estetis yang tinggi. Hal ini dapat diperoleh dengan tutur kata yang manis yang dapat menyejukkan setiap orang yang mendengarkannya. Pemimpin yang mampu menggunakan fungsi estetis bahasa ini lazimnya sangat disukai bawahannya. E. Fungsi fatis. Fungsi fatis bahasa ini sangat diperlukan agar pembicaraan pemimpin diperhatikan oleh bawahannya atau minimal orang yang mendengarkannya. Jika suatu ketika pembicaraan pimpinan tidak diperhatikan oleh bawahannya, pemimpin itu jangan langsung mengatakan bahwa rakyatnya atau bawahannya sulit diajak maju. Banyak faktor yang menyebabkan orang lain tidak mau mendengarkan pembicaraan kita. Di antaranya, topik yang kita bicarakan kurang menarik perhatiannya, atau mungkin kita yang tidak mampu menyampaikan topik ini sehingga pembicaraan kita terasa menjemukan. Fungsi fatis bahasa ini juga sebagai penunjang fungsi direktif bahasa. Agar kita mampu menggerakkan orang lain, maka orang lain harus mau mendengarkan pembicaraan kita. Agar pembicaraan kita didengar atau diperhatikan oleh orang lain atau masyarakatnya, maka pimpinan itu harus mampu menggunakan bahasa dengan baik, benar, segar, penuh humoris dan energi. Apabila fungsi fatis bahasa ini dikuasai dengan baik, maka pemimpin besar kemungkinan pimpinan tersebut mampu menggerakkan orang lain yang akhirnya akan mampu menjalankan fungsi manajemen. Bab 3. Psikologis kalimat. 1. Kalimat. Berputar-putar di dalam latar belakang disebutkan bahwa ada seseorang yang apabila berbicara kalimatnya berputar-putar, sehingga pendengar mengalami kesulitan untuk menangkap inti pembicaraan. Pembicara yang demikian biasanya lancar dalam pembicaraan, mengucapkan bunyi-bunyi ujar
yang lancar dan tidak terputus. Tetapi tidak maknanya bagi pendengar atau paling tidak berisi sematik yang sangat minim. Orang yang mengalami gejala demikian ini dimungkinkan mempunyai luka pada otot kiri bagian belakang. Otak kiri bagian belakang maksudnya. Luka yang demikian ini disebut Wernicke aphasia, lupa bahasa Wernicke. 2. Kalimat tidak gramatikal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai adanya seseorang yang pada waktu berbicara di dalamnya banyak kalimat yang tidak gramatikal. Apabila dihubungkan dengan otak, hal demikian ini menandakan bahwa orang tersebut mengalami luka atau sakit pada bagian depan otak sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan hasil penemuan Dr. Paul Broca. Hasil penemuan Dr. Paul itu menyebutkan bahwa luka dan sakit pada bagian depan anterior otak sebelah kiri manusia akan mengakibatkan artikulasi kata yang kurang terang, bunyi ujar yang kurang baik lafalnya, kalimat-kalimat yang tidak gramatikal, dan ketidaklancaran dalam berbicara. Subiakto Nabadan tahun 1992 109. 3. Kalimat-kalimat menyakitkan hati. Seseorang yang apabila berbicaranya kalimat-kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa orang tersebut mengalami 130 gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengucapkan apa yang menurut rasionya benar. Otaknya tidak lagi mampu memikirkan apakah kalimat-kalimat yang diucapkan itu menyinggung emosi orang lain atau bukan. Seseorang yang otaknya masih normal akan mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang rasional, benar, yang tidak menyinggung emosi orang lain. Sudiarto Kusumo Putro, bagian neurologi, FKU _RSCM Jakarta, menyatakan bahwa kelainan pada hemisfer otak kiri gejalanya adalah gangguan pada kemampuan visual emosi dan memori visual. Pelba 4 1991-34 lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa apabila meminjam istilah berbahasa dengan baik dan benar, maka dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kelainan hemisfer kiri menimbulkan gangguan berbahasa yang tidak baik, gaya bahasanya. Pelba 4 1991-144. Hal yang demikian itu tidak terkecuali lagi bagi mereka yang apabila berbicara, pembicaraannya senantiasa menyebabkan orang lain untuk selalu ingin mengikuti pembicaraannya. Orang yang demikian ini selain pandai dalam menyusun kalimat yang gramatikal atau benar, juga pandai dalam pengaturan gaya, baik gaya bahasa maupun gaya perkembangan bahasa. 1. Makna bahasa dalam perkembangan bahasa merupakan suatu sarana yang paling sangkil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi dalam bentuk lambang atau simbol. Pikiran dalam perasaan diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang yang telah disepakati oleh sesama pemakai bahasa. Bahasa juga merupakan faktor hakiki yang membedakan antara manusia dengan hewan. Walaupun demikian, bukan berarti hewan itu tidak bisa memiliki bahasa. Bagaimanapun juga, hewan itu memiliki otak atau pikiran. Namun demikian, otak yang dimiliki hewan itu tidak sesempurna otak manusia.
Oleh karenanya, bahasa yang dimiliki hewan pun juga tidak dapat sesempurna bahasa manusia. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Perkembangan pikiran itu dimulai pada usia 1,5 sampai 2 tahun, yakni pada saat anak dapat kalimat dengan 2 atau 3 suku kata. Secara beruntun, perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Pada usia 1,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat positif, misalnya, "Bapak makan." Pada usia 2,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat negatif atau menyangkal. Misalnya, "Bapak." Pada usia 2,6 tahun ke atas, anak dapat menyusun pendapat seperti kritikan dan keraguan. Untuk kritikan, "Ini tidak baik, ini tidak boleh." Dan untuk keraguan, barangkali, mungkin, bisa jadi. Hal ini terjadi apabila anak sudah menyadari akan kemungkinan kehilafannya. Menarik kesimpulan analogi, seperti anak melihat ayahnya tidur karena sakit. Pada waktu lain, anak melihat ibunya tidur. Dia mengatakan bahwa ibunya tidur karena sakit. Tugas-tugas perkembangan, ada 4 hal yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh seorang anak agar mereka dapat memperoleh bahasa. Keempat hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, pemahaman kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Dalam hal ini, bayi berusaha memahami bahasa orang lain. Yang dimaksud dengan bahasa dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat menjadikan komunikasi antara bayi dengan orang tua. Misalnya, gerakan tangan atau gerakan tubuh ataupun ekspresi wajah. B, pengembangan kemampuan untuk mengembangkan kosakata yang telah diterimanya. Perbendaharaan kata anak berkembang secara lambat. Dahulu pada usia kira-kira 2 tahun pertama, kemudian makin lama makin cepat pada usia prasekolah. Yang C, penyusunan kemampuan anak untuk menyusun kosakata atau perbendaharaan kata yang telah dikuasai sehingga menjadi kalimat. Bentuk kalimat pertama biasanya kalimat tunggal yang disertai dengan gestur untuk melengkapi cara berpikirnya. Dalam perkembangannya, seiring dengan pergaulannya pula, anak semakin dewasa, panjang dan kompleks kalimatnya. Anak yang terampil berbicara pada usia perkembangan ini biasanya anak yang cerdas. Ucapan ucapan. Kemampuan anak untuk mengucapkan kata-kata yang telah dimilikinya sebagai hasil belajar melalui imitasi terhadap bunyi-bunyi yang didengar dari orang lain. Usia 11 sampai 18 bulan. Pada umumnya, mereka belum dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas. Kejelasan ucapan itu dicapai pada usia kira-kira usia 3 tahun. Bab keempat, penulisan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali
jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka juga dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi itu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku, kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata ataupun gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh-contoh penulisan singkatan dan atau akronim adalah imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti kata keturunan, kata turunan yang mengacau pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu sebagai nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Bab 5 penggunaan tanda titik dan koma dalam bahasa Indonesia. Tanda titik adalah tanda baca yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.
Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Dan tempat terbit juga. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata hubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk atau setara. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Selain itu, tanda koma juga dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanda tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan yang dinyatakan depan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Keterangan aposisi adalah keterangan subjek yang dapat menggantikan subjek. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindar salah baca. Bab 6 karya ilmiah. Rangkuman karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan berdasarkan diri pada adanya permasalahan. MKWU Bahasa Indonesia 117 hasil kajian teori serta adanya metode tertentu pula. Bentuk karya ilmiah itu adalah makalah, artikel, dan laporan penelitian. Makalah dan artikel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil pemikiran dari artikel hasil penelitian. Berdasarkan kepentingan laporan penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu laporan survei untuk mahasiswa D3, skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, disertasi untuk mahasiswa S-min. Dan laporan penelitian proyek yang karya tulis ilmiah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu logis, sistematis, objektif, dan tertera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.